Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, tonton terus akun YouTube Kiai Haji Amin Rifki Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa follow Kiai Haji Amin Rifki Instagram. Semoga manfaat bagi kita semua. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tandanya sudah ada. Jadi step by step itu apa yang disampaikan Rasulullah terjadi. Terjadi semua begitu. Nah, itu sudah jelas, sabda-sabda Rasulullah sudah jelas, sehingga kalau ada saja umat Islam yang masih membela Israel ini, saya kira mereka itu ngak-ngakaan gitu ya. Gitu. Bahasa kerennya di bahasa yang bahasa milenial. Iya. Jadi Zionis ini memang karena asli dari nisbat Bukit Zion, kalau mereka itu tidak di-backingin oleh orang-orang yang seperti Amerika dan lain sebagainya, ya jelas tumbang dari dulu ya. Masya Allah. Saya dengar di sini, Masya Allah, di Masjidil Aqsa itu, katanya di situ yang beribadah macam-macam. Orang Kristen ke sana, Ya, Yahudi ada. Yahudi ke sana, terus Muslim. Yang tempatnya bersebelahan. Gimana Ya. itu? Ya tidak apa-apa, sebenarnya itu tidak menjadi problem sebenarnya, tidak menjadi permasalahan, tetapi kalau kita mau ikut dalil, sebenarnya yang berhak menginjak tanah Al-Aqsa itu memang orang Islam. Karena ayat itu, ayat baik di dalam kitab suci mereka ataupun di dalam Al-Quran, sama-sama mengatakan untuk keturunan Abraham, Ibrahim. Nah, sedangkan yang memerintahkan anittabi millata Ibrahim Hanifah, Ya, itu adalah agama Islam. betul. Agama Islam, contoh, saya kasih satu contoh ya, yang sunat siapa? Kan umat Islam. Islam. Nah, sedangkan umat Kristen sendiri mengatakan sunat hati katanya. Ya. Kalau hatinya disunat tewas nanti. Nah, itu kalau bahasa kasar-kasarannya seperti itu. Betul. Tidak sunat mereka itu. Nah, yang benar-benar keturunan Nabi Ibrahim, benar-benar menjaga ajaran Nabi Ibrahim, itu Islam. Begitu ya. Tapi kan gini, Gus, kalau kita runut, keturunan Nabi Ibrahim kan ada Nabi Ismail, Ada Nabi Ishak, Nabi Ishak. Keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub. Nabi Yakub 12 anak, 12 anak termasuk Yehuda. termasuk Yahuda. Yahuda. Nah, yang keturunan dari Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, ujung-ujungnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nah, mungkin mereka mengklaim yang dimaksud keturunan Ibrahim yang sebelahnya itu, yang Ya, dari Nabi Ishak. jalur Nabi Ishak. Ya, mungkin begitu. Padahal ya iya, kalau kita lihat di dalam Bible bahwa justru hak anak kesulungan berarti Nabi Ismail. Betul. Nah, anak sulung berarti Nabi Ismail ya. Nanti Nabi Ismail ini keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Ya. Itu tertulis di dalam kitab mereka. Di dalam kitab orang kafir gitu. Apa mungkin gini? Mereka itu tidak suka terhadap ajaran Islam bukan karena ada istilahnya hasadan min indi anfusihim, karena iri. Kan katanya di mana itu? Di Baitul Maqdis orang-orang Israel kan paling banyak jadi nabi itu kan Nah, Bani Israel kan gitu. ya, memang dulu itu ketika Nabi Muhammad mendeklarasikan bahwa beliau adalah utusan Allah, Betul. orang-orang Yahudi, kafir Quraisy yang ada di Mekah kan bilang begini, Mat, dari dulu Nabi itu dari Bani Israel, kok kamu orang Arab ngaku Nabi, katanya. Ya, betul. Nah, itu. Makanya hikmah adanya Isra Mi'raj, tadi ayatnya yang dibaca sama Kiai kan, Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina al-ayah. Nah, hikmah dari Nabi Muhammad diisrakan oleh Allah, beliau kan dipertemukan dengan Nabi Isa, dipertemukan dengan Nabi Adam, sampai Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Betul. Nah, jadi ketika ada orang-orang kafir di Arab tidak percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad, Kenabian Nabi Muhammad. nah, beliau kan mengetes. Ya. Orang-orang kan mengetes itu. Ya. Halo, ayo Muhammad, kalau kamu memang benar-benar tadi malam itu Isra Mi'raj, dites seperti apa Nabi Isa, Baitul Maqdis seperti apa. Itu dijelaskan secara detail oleh Sampai Nabi jumlah Muhammad. pintu semuanya. Ya, Betul. dijelaskan secara detail oleh Nabi Muhammad. Nah, itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu bukan sedang mengeluarkan sihir,
Betul. Beliau itu memang benar-benar pernah nyampe. Ya. Seperti itu. Padahal perjalanannya kalau jalan biasa lebih 1 bulan. Nah, itu kan tidak masuk akal katanya orang kafir. Makanya mukjizat itu kan sebenarnya memang amrun khariqun lil Nggak adat. ada. Sesuatu yang menyalahi kebiasaan dan mustahil seorang musuh itu akan menang ketika sudah dihadapkan dengan mukjizat. Betul. Nah, mungkin dulu orang-orang, kadang sekarang Kiai ada orang liberal mengatakan, oh mustahil ada orang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya 1 malam, bahkan tidak sampai. Loh, sekarang dari Surabaya ke Jakarta naik pesawat cuma 1 jam ya, 1 jam. 1 jam ya. Padahal sekitar 800 kilo. Nah, itu kan menunjukkan bahwa Islam itu tidak akan pernah bertentangan dengan akal, tapi Islam memahami teks nas itu dengan akal. Seperti itu ya. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa sekali, Gus. Sekarang, Gus ya, saya dengar-dengar, saya lihat pemberitaan ini simpang siur. Pemberitaan yang awal ada seakan-akan ada framing. Yang membuat masalah itu orang Palestina. Yang memulai pertikaian orang Palestina. Sehingga yang dipojokkan kelompok Islam, kelompok Palestina. Ada yang sebagian bilang itu kerjaan orang-orang Barat, orang-orang Western ya, orang-orang mereka lah, pihak-pihak mereka, sehingga di framing seakan-akan yang dipojokkan kelompok Palestina. Oke. Nah, hakikatnya yang benar tuh yang mana? Faktanya di lapangan itu gimana? Oke, kita pakai langsung hadis Rasulullah. Ya. Betul. Rasulullah sudah mengatakan, "Fa idza ra'aitum ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisawadil a'zam." Betul. Kalau kalian nanti melihat perpecahan yang sangat banyak, maka pilihlah yang mayoritas. Nah, maksudnya para ulama mayoritas itu membela siapa? Ya. Pasti Palestina. Palestina. Nah, berarti kalau ada umat Islam yang bela Israel, pengkhianat. Gitu aja. Nah, atau Rasulullah pernah mengatakan, "Inna ummati lan tajtami ala dhalalah wa yadullahi 'alal jamaah." Umatku tidak akan pernah bersepakat kepada kesesatan dan pertolongan Allah itu ada dalam al-jamaah. Mayoritas para ulama itu kemana? Mayoritas para ulama itu memandang, kita pilih itu. Nah, berarti kalau ada segelintir orang yang masih berhusnudzon kepada orang Israel, berarti dia minat tabi'in berarti. Agen Zionis lah. Agen Zionis. Seperti itu. Ada sebagian orang, Gus ya, mengupayakan memframing begini. Konflik antara Israel dengan Palestina itu bukan konflik agama. Buktinya apa? Ada sebagian tentara Israel itu beragama Islam katanya. Kata mereka, ada sebagian orang yang bilang begitu. Terus di penduduk Palestina juga ada orang Kristen. Ya. Nah ini, jadi di situ murni konflik kepentingan katanya, konflik politik, bukan masalah agama. Menurut jenengan gimana? Ini sebagian kelompok liberal seperti itu. Gimana menurut jenengan? Ya, jadi begini. Kalau mau dikatakan politik, oke. Memang dari dulu salah satu perpecahan umat Islam ini memang gara-gara siasah. Yes. Al-Imam Abu Zahrah dalam Tarikhul Madzahib Al-Islamiyah tentang perpecahan mazhab di dalam Islam, memang salah satu faktor yang besar yang membuat umat Islam pecah itu adalah politik. Nah, tapi ya tidak murni politik. Yeah. Kalau dikatakan peperangan antara Israel dengan Palestina itu murni politik, tidak. Buktinya Christian Prince menjadi rujukan Kristen penghujat Indonesia, dia berdalil pakai Quran. Yeah. Memahami udkhulul ardul muqaddasa itu, mereka memahami bahwa tanah itu suci untuk mereka. Tanah suci itu yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka. Betul. Ini kan sudah agama ini. Betul. Sudah pakai dalil mereka berarti. Nah, mereka semuanya mengklaim dengan kitab sucinya bahwa ini adalah tanah yang dijanjikan untuk mereka. Umat Islam juga mengklaim ini adalah tanah yang dijanjikan. Ada kaitannya dengan nubuah, kenabian. Ada kaitannya dengan janji Allah. Nah, ini kan sudah mulai agama. Jadi bukan murni politik, bukan. Justru mereka berdalil menggunakan ayat Quran, menggunakan Bible, perjanjian lama, perjanjian baru, bahwa ini adalah perintah dari sang Tuhan. Berarti bukan politik. Masya Allah, luar biasa. Dan saya dengar katanya Gus, di Palestina itu kan, kalau saya baca di kitab-kitab, Imam Syafi'i lahir di sana.
di Gaza, Hmm. di Gaza. Hmm. Terus lain nabi-nabi yang lain kan, Ya, Nabi Isa ya, Nabi Isa yang masyhur di Bethlehem. di Bethlehem. Hmm. Terus banyak sejarah-sejarah nabi-nabi yang lain dan tokoh-tokoh Islam. Hmm. Yang jadi masalah sampai sekarang, kok nggak selesai konflik itu? Apakah itu murni karena inisiatif dari Israel atau ada pihak lain yang mengompor-ngompori, punya kepentingan lain, ada aktor di belakang layar lah, atau gimana? Ini nggak selesai-selesai. Dan kalau kita lihat sejarah, yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali itu Palestina. Makanya Indonesia juga punya hutang jasa secara kenegaraan terhadap Palestina. Bagaimana menurut jenengan tentang hal yang tadi itu? Apakah jangan-jangan ini ada aktor di belakang layar, memang sengaja nggak selesai-selesai, atau Israel itu memang nggak punya tempat, Ya, nggak punya negara sendiri? Kenapa sih kok nggak memelihara negaranya sendiri, kok bentrok terus? kalau tidak ada backingan dari Amerika dan lain sebagainya, Israel sudah tumbang dari dulu. Tumbang dari dulu. Tumbang dari dulu. Berarti ada power di belakang layar, ada Pasti, aktor di belakang layar. pasti ada aktor di belakang layar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kan pernah menyampaikan bahwa suatu saat orang Nasrani dan umat Islam akan bersatu untuk memerangi orang Yahudi. Orang Yahudi. Nah, Nasrani Romawi ini kan kalau kita lihat di peta memang lebih mengarah kepada Rusia, Rusia. kepada Rusia seperti itu. Dan faktanya sekarang umat Islam di Rusia jaya, nah, jaya. Tanda-tandanya sudah ada. Jadi step by step itu apa yang disampaikan Rasulullah terjadi, terjadi semua begitu. Nah, itu sudah jelas, sabda-sabda Rasulullah sudah jelas, sehingga kalau ada saja umat Islam yang masih membela Israel ini, saya kira mereka itu ngak-ngakan gitu ya. Bahasa kerennya di dewasa yang bahasa milenial. Iya. Jadi Zionis ini memang karena asli dari nisbat Bukit Zion. Kalau mereka itu tidak di-backingin oleh orang-orang yang seperti Amerika dan lain sebagainya, ya jelas tumbang dari dulu. Ya. Masya Allah.